Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di channel Fatwa Jarkasi, Spreading, Challenging, Winning. Pagi hari ini kita akan berbicara mengenai masalah dengan tema berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Ya. Apakah kita bisa berbakti padahal orang tua kita mungkin salah satunya atau dua-duanya gitu kan? Kita bisa berbakti kepada mereka jika mereka sudah tiada gitu. Salah satunya atau dua-duanya gitu. Jawabannya adalah bisa. Ya. Dengan alasan sebagai berikut. Tentunya ada beberapa dalil yang bisa kita gunakan, baik ayat suci Al-Quran, hadis atau makalah ulama, pendapat dari ulama gitu. Dalam sebuah hadis yang cukup terkenal ya, sering kita dengar mungkin di tahlilan atau peringatan kematian kalau di kampung-kampung yang melaksanakan seperti itu. Itu biasanya tokoh ulama atau tokoh agamanya banyak mengutip tentang hadis seperti itu. Kurang lebihnya, idza mata ibnu Adam in qata'a amalu illa min salisatin sadikatin jariyatin au ilmu yuntafa'u bi au waladin sholihin. Artinya kurang lebih ketika Ibnu Adam, anak turun Adam ya, kita semua manusia, idza mata Ibnu Adam, apabila anak Adam itu mati, ingkot amalu, terputuslah segala amal perbuatan baiknya gitu kan. Illa min salasatin, kecuali 3. Shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak yang soleh. Nah, yang terakhir ini, anak yang soleh inilah yang bisa menjadi acuan kita dalam tema berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, yang kita tanyakan adalah anak yang soleh yang bagaimana gitu kan? Dia melakukan apa saja gitu. Ya, dalam sebuah kutipan mungkin kita mengenal seorang ulama Indonesia ya, katakanlah Profesor Dr. Quraisyab. Itu orang kalau sudah meninggal itu dia di alam barzah, ya mereka bisa melihat di dunia, tapi kita nggak bisa melihat alam mereka begitu. Dibatasi dengan sebuah dinding gitu kan. Kurang lebih kata Quraisyab, ada di YouTube, bisa dicari. Gitu. Jadi alam barzah itu adalah alam penantian, ya, di mana mereka bisa melihat kondisi alam dunia, keluarganya, ya kan? Itu yang bisa kita dengar dari ulama-ulama yang mungkin di sekitar kita gitu kan. Nah, anak yang soleh ini adalah menjadi aset yang sangat berharga bagi orang tua yang meninggal. Ibaratnya itu investasinya terus mengalir, terus membawa untung. Grafiknya itu terus naik terus.
anak yang soleh, ya, grafiknya naik terus. Sebaliknya kalau anak ini tidak anak soleh, anak yang jahat, itu grafiknya turun, ya kan? Main judi, mabuk-mabukan gitu kan, itu tersiksa kondisinya di sana. Padahal kondisi di alam kubur atau alam barzah itu kan bisa dua kemungkinan. Satu itu adalah Raudhatam mir riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Satunya lagi ada hufrotam min hufarin niron, lubang dari lubang-lubang neraka gitu. Itu. Jadi anak yang soleh itu adalah anak yang bisa berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Nah, ini perbuatannya apa saja gitu kan? Satu, jangan maksiat sebisa mungkin gitu. Sebisa mungkin jangan melakukan maksiat. Otomatis sudah senang. Ini anakku, ya kan? Atau cucuku mungkin di dunia terus berbuat kebaikan, menebarkan kebaikan. Itu mereka bisa melihat kita meskipun terhalang oleh sebuah dinding, yaitu sudah senang. Tapi kalau kita berbuat sebaliknya, ya mereka sedih, bahkan dapat siksaan di sana. Itu. Ya. Pertama adalah jangan berbuat maksiat, sebisa mungkin berbuat baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bacakan doa. Ya, baik dari rumah atau lagi di mana saja. Bisa juga kalau lagi teringat, bacakan doa Al-Fatihah gitu kan. Minimal itu. Atau langsung ke kuburnya langsung, malah lebih seneng. Ya. Kubur itu kan bagian dari lubang. Bisa juga itu kalau saya definisikan itu, kuburan itu adalah lubang. Ya, lubang itu mengarah ke hufrotam min hufarin nironnya itu, dari lubang-lubang ke sana, atau rodotam miryadil jannah itu. Karena ketika dibangkitkan, itu dari situ, dari lokasi kuburan situ. Kalau enggak benihnya atau tulang itu kan, kalau enggak tulangnya itu ke bawah air kemana itu, ya di sekitar situ, kuburan itu. Karena dalam Al-Quran itu, summa yumitukum summa yuhyikum, ya kan. Kita nih hidup, nah nanti kan kita mati, terus summa yuhyikum, dihidupkan lagi. Nah dihidupkan lagi ya dalam lokasi sekitar situ, kuburan situ. Makanya kenapa kita disunahkan, dianjurkan untuk berdoa kan, ketika melihat perkuburan ya. Assalamualaikum ya ahlal diyar, waalaikumsalam penduduk kubur, nas'aluka lana walakumul afiyah gitu kan. Ya, aku minta kepadamu semoga kita semua dalam keadaan afiyah gitu. Otomatis kalau kita menjawab salam, mereka juga tahu gitu. Meskipun kita hanya melihat sebuah kubur-kuburan tanah gitu kan, pada hakikatnya dia bisa melihat gitu orang-orang yang ada di dunia itu. Nah di kuburan itulah adalah bagian dari lubang gitu. Jadi nomor dua adalah bacakan doa habis sholat, ya kan, atau habis sholat fardu, atau di mana saja, mungkin saja ketika teringat, bacakan Al-Fatihah, atau ke kuburnya langsung, atau pas
makanya kan ada di Jawa itu 7 hari, 100 hari dan seterusnya itu kan. Itu. Yang pertama adalah jangan maksiat sebisa mungkin. Itu sudah berbakti, ya. Yang kedua bacakan doa baik dari rumah atau ke kuburnya langsung. Yang ketiga sedekah atas nama ortu, bisa gitu. Selain sedekah juga bisa wakaf gitu kan dan seterusnya. Itu. Jadi itu ya, anak yang soleh yang bagaimana kurang lebih tadi sudah saya cukup jelaskan. Itu bisa berbakti kepada orang yang sudah meninggal atau orang tuanya yang sudah meninggal. Itu. Sebaliknya, kalau anaknya itu atau keluarganya itu berbuat maksiat, mereka juga di sana tersiksa. Gitu. Kalau berbuat baik mereka senang, ya, dapat pahala mungkin, ya, kayak grafik gitu kan, anak soleh grafiknya naik terus. Dia dapat dividen juga gitu. Kalau dihubungkan dengan main saham gitu kan. Kan anak kan saham, investasi gitu. Kalau anak soleh ya naik terus, untung kan orang tua di sana. Ya bisa di withdraw, bisa ditarik. Ya. Sebaliknya kalau anak yang jahat, ya dia nanti rugi gitu. Jadi kalau kita bicara orang yang sudah meninggal itu kan kita juga berbicara tentang dunia ruh ya. Orang yang sudah meninggal itu ada di mana gitu. Nah, kalau bicara ruh itu memang cukup rumit karena Al-Qur'an juga sudah menyinggung kan. Kurang lebihnya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhi min amri rabbi wa ma utitu minan ilmi illa qalila gitu. Nabi ketika ditanya gitu, yas'alunaka 'anir ruh, kamu bertanya ruh padaku. Kul, katakanlah Muhammad gitu kan. Ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Aku enggak diberi ilmu kecuali hanya sedikit. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh membicarakan ruh, ya. Karena manusia juga diberi potensi akal, ya kan, hati, ya, untuk terus bergerak, untuk terus menggali apa yang ada di dunia ini, baik yang tersirat ataupun yang tersurat, gitu kan. Ya seperti cukup kitab tasawuf ya. Atau ya kitab tasawuf ini juga sering disebutkan tuh bunyinya tuh, lafaz atau kalimat-kalimatnya tuh sering disebut di masjid, musola gitu, di antara adzan iqamah itu kan. Di Jakarta juga banyak tuh. Kalau nggak salah itu ibadallah rijalallah agisuna li ajalillah wa kunu au nanalillah ahsanahdo bifadlillah. Sa'alakum walizulfa rajaunakum wa fi amrin qasadnakum fasadu'a
Kurang lebih seperti itu. Nanti ketika nyampe waya aktob, waya anzab, ya kan. Nah itu kalau kita perhatikan, ya, kalau kita pikir, itu sepertinya itu memanggil. Ya, wahai aktob, wahai para wali kutub, ya kan. Wahai anjab, wahai sadat, gitu kan. Itu dia sepertinya itu menghubungkan atau memanggil atau bahasanya itu menjalin komunikasi dengan mereka yang sudah meninggal gitu. Ya, katakanlah arwah yang sudah meninggal. Ya. Arwah itu kan memang banyak pendapatnya. Dan arwah itu kan beda-beda. Arwah orang yang jahat, arwah orang yang baik. Ya. Bisa juga arwah orang yang jahat itu terkurung gitu kan, terdisiksa. Atau arwah orang yang baik itu bebas, diberi kebebasan atau berada di suatu tempat yang diberi nikmat. Gitu. Lalu kenapa ada arwah yang gentayangan? Ini kan yang menjadi misteri kita. Ya. Apakah ada arwah gentayangan? Nah, ini cukup berbeda pendapat ulama, ya kan? Ataukah hanya ada dua saja arwah orang yang jahat itu mendapat siksa? Nah, di neraka tadi kan, lubang dari neraka. Atau arwah orang baik itu ada di taman-taman surga gitu. Jadi nggak ada yang di tengah gitu. Ini. Jadi kenapa ada orang kemasukan arwah itu benar atau tidak? Itu yang menjadi diskusi kita, begitu. Tentunya kita harus menggunakan dalil-dalil atau referensi-referensi buku-buku yang banyak gitu kan. Harus kita teliti. Ya. Jadi berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, satu, jangan maksiat sebisa mungkin. Mereka sudah senang melihat kita karena investasi mereka di dunia ini grafiknya naik terus, sebagaimana saham. Ya, kalau grafiknya naik bisa di withdraw, bisa ditarikkan, dapat pahala tentunya. Tariknya, withdrawnya berupa pahala, belum juga dividen gitu. Yang kedua, bacakan doa baik dari rumah atau ke kuburnya langsung. Yang ketiga, sedekah atas nama orang tua, gitu. Dan masih banyak lagi bisa ditambahkan kalau ada referensi. Terima kasih. Ya, semoga kita terus bisa istiqomah berbuat baik sampai akhir hayat menjemput nanti. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di